Setiap tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura, orang-orang Syiah di berbagai belahan dunia ini merayakan ritual berkabung atau maktam. Ritual berkabung ini diadakan dalam rangka mengenang syahidnya Husain, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dihilangkan nyawanya secara tidak manusiawi di tempat yang bernama Karbala. Pagi ini kita akan bergerak melanjutkan perjalanan kita ke kota Karbala bersama rombongan Indonesia dan jutaan rombongan Syiatu Ali bin Abi Thalib yang lainnya. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal soleh, mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'i arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran. Mari kita pertahankan. Nggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting tidak yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Nggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, bainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdliyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah allazi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Jadi kira-kira gitu. Orang dan situ ada kehidupan, dan di situ orang-orang yang walaknya tinggi. Tapi Hasan, Husain bersikeras berangkatlah ke Kufa di tempat Karbala sampai terbunuhnya Husain bin Ali dan keluarganya di sana. Mauqif kita bersedih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hada musibah. Cucu Rasulullah terbunuh di dalam peperangan yang membunuhnya bagian dari kaum muslimin. Dan disebabkan pengkhianatan juga orang yang mengaku cinta kepada ahli bait dari kelompok Syiah, menyatakan siap menumpahkan darah mereka, mengeluarkan harta mereka untuk membela ahli bait. Ternyata ketika waktunya mereka bersembunyi. Selesai darah Husain bersimbah, bumi bersimbah darah. Husain terbunuh, keluarganya terbunuh, anaknya terbunuh. Muncullah orang-orang Syiah ini lagi muncul, menangis, meratap, bahkan mengagungkan Karbala ini sebagai tempat suci. Mengagungkan Karbala ini sebagai tempat suci. Inilah keanehan kaum ini. Tempat di mana di situ kita merasa sedih. Bahkan kita membenci tempat ini. Karena yang kita kasihi, yang kita cintai, cucu Rasulullah SAW, darahnya bersimbah di sana. Mestinya kita tidak senang dengan tempat ini. Tapi orang-orang ini dengan napas iblisnya menjadikan tempat ini sebagai momen untuk meracuni hati kaum muslimin yang lemah, merusak akidahnya dan mengacaukan barisan muslimin dan melemahkan kaum muslimin, melemahkan khalifah kaum muslimin. Ini tujuan mereka. Akhirnya dibuatlah kisah-kisah, buat cerita-cerita khurafat, diagungkanlah Karbala ini. Sampai mereka mengatakan Karbala ini, tawaf di kuburan Husain ini lebih baik daripada haji di Mekah. Meratap di sini akan membawa barokah. Tanah di Karbala lebih suci daripada tanah Makkah. Diagungkan tempat ini. Tanah Karbala, tempat di mana Husain tersiksa dan terbunuh, yang mestinya kita merasa benci dengan tempat ini, justru diagungkan, dikultuskan, disucikan, dan dianggap tempat yang penuh barokah bagi mereka, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap salib.
mulailah mereka menjadikan momen ini untuk mengacaukan akidah kaum muslimin. Yang pertama, merusak kondisi politik kaum muslimin. Mulailah terjadi pergolakan di antara kaum muslimin, pertentangan, dengan cara meratapi tempat ini sampai hari ini. Dan ini yang dilakukan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah merusak akidah kaum muslimin pertama. Yang kedua adalah melampiaskan kebencian mereka kepada Ahlus Sunnah wa ala ra'sihim sahabat. Bahwa perkara ini disebabkan ketidakadilan yang ada pada sahabat radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar yang telah merampas hak Ali, Umar, Utsman, dan berakhir dengan terbunuhnya Husain bin Ali. Kalau seandainya dari awal khalifah diberikan kepada Ali, kepada keturunan Rasulullah SAW dari Ali, tidak akan terjadi musibah ini. Gara-gara Ahlus Sunnah dan gara-gara sahabat yang melakukan ini. Dilimpahkanlah kesalahan kepada sahabat radhiyallahu anhum dan kepada Ahlus Sunnah sampai hari ini. Dan terus mereka lakukan. Dan apa yang mereka lakukan tujuan hakikatnya adalah bencana menimpa kaum muslimin. Apapun alasannya, dengan cara yang mereka lakukan ini menimpakan bencana kaum muslimin. Walhasil terjadilah pembantaian besar-besaran setelahnya kepada Khalifah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Tidak, jutaan kaum muslimin dibunuh. Siapa pelakunya? Kelompok Syiah yang anti Ahlus Sunnah ini. Dengan cara memasukkan tentara Mongol, Tartar dipimpin oleh Khulafaur Khan, terbunuhnya Khalifah kaum muslimin dan kaum muslimin di Baghdad. Dan terulang lagi hancurnya Irak di tangan kaum muslimin diambil Syiah hari ini. Kemudian beralih mereka ke Suriah. Dibantailah Ahlus Sunnah di Suriah. Setelah itu beralih mereka sebelumnya ke Afghanistan. Hancur Afghanistan. Dan mereka sekarang sedang berkutat menghancurkan Yaman. Sasaran yang sesungguhnya adalah Haramain. Hancurnya Makkah dan Madinah, dikuasainya Makkah dan Madinah. Dihancurkan Ka'bah, diambilnya, dibongkarnya Ka'bah dan seterusnya. Dibongkar kuburan Abu Bakar dan Umar untuk melampiaskan kebencian.